A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan dan doa kami, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, dimudahkan dalam segala urusan, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat duha adalah salah satu sholat sunnah yang sangat istimewa dan sangat dianjurkan bagi umat muslim yang ingin dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang sesuai untuk mengerjakan sholat duha adalah sejak matahari naik seperempat, sekitar jam 7 pagi sampai sebelum duhur atau jam 11.30. Tetapi lebih diutamakan mengerjakan sholat duha adalah pada seperempat siang atau di antara jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Lalu apa keutamaan mengerjakan sholat duha? Dan apakah wajib membaca surat ad-duha saat mengerjakannya? Keutamaan sholat duha yang pertama adalah merupakan salah satu wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat duha diwariskan Rasulullah kepada Abu Hurairah untuk menjadi amal solehnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kekasihku Nabi Muhammad mewasiatkan kepadaku untuk berpuasa 3 hari dalam 1 bulan dan melakukan 2 rakaat sholat duha serta sholat witir sebelum tidur." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, "Ketahuilah, wahai saudaraku, barang siapa yang mengerjakan sholat duha karena Allah, insya Allah orang tersebut akan dicukupkan rezekinya oleh Allah dan juga bisa menjadi bekal amal soleh saat kita menghadap kepada Sang Khalik." Bagi sahabat yang belum sempat mengerjakan sholat duha, marilah mulai untuk mengerjakan sholat duha, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewasiatkan kepada seluruh umat muslim dimanapun berada. Keutamaan yang kedua adalah pahalanya seperti bersedekah. Pada tiap ruas tulang dalam tubuh manusia terdapat 360 persendian. Bila diibaratkan dengan mengerjakan sholat duha, seluruh persendian di tubuh kita akan bergerak dan setiap gerakan dari tubuh kita akan dihitung sebagai sedekah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Pada pagi hari diwajibkan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih Subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid Alhamdulillah sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah." Begitu pula bila seseorang mengajak pada ketaatan, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepantasnya sholat duha ini kita kerjakan secara rutin
dan sebagai bentuk ketaatan dan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mempunyai keutamaan dan kedudukan yang luar biasa dan sangat mulia di hadapan Allah. Lalu keutamaan yang ketiga adalah merupakan sholatnya orang-orang yang bertaubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sholatnya orang-orang yang bertaubat adalah pada saat berdirinya anak unta karena teriknya matahari. Hadis riwayat Muslim. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dan Syekh Abdul Aziz bin Ba'as rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan bahwa sholat yang dimaksud adalah sholat duha. Bagi sahabat yang sudah mengerjakan sholat duha, pertahankan supaya bisa rutin mengerjakannya. Dan bagi sahabat yang belum mengerjakan dan ingin mendapatkan keutamaan dari sholat duha, cobalah memulai untuk mengerjakannya. Insya Allah doa akan lebih cepat terkabul dan rezeki segera dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengenai surat apakah yang harus dibaca pada sholat duha, Abdul Haq mengatakan, belum ada hadis yang menyatakan tentang surat khusus yang harus dibaca pada sholat duha. Tapi lebih dianjurkan untuk membaca surat Asy-Syamsi dan surat Ad-Duha. Surat Asy-Syamsi terdiri dari 15 ayat dan surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat. Maknanya surat Asy-Syamsi berbicara tentang keberuntungan bagi orang-orang yang mau mensucikan jiwanya dari segala kotoran, dosa, dan kemaksiatan. Sedangkan surat Ad-Duha berbicara tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang bertakwa. Berbicara tentang kecukupan rezeki, larangan untuk menghardi anak yatim dan orang yang meminta-minta, serta perintah untuk selalu mensyukuri nikmat dan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian isi video ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada video selanjutnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.